Kasian kasian salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam tetap kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada kita semua, serta kepada seluruh umat hingga yaumul kiamah kelak. Yang terhormat Ibu Dr. Apoteker Rina Wijayanti, Magister Sains, selaku dosen pembimbing akademik. Yang terhormat Ibu Apoteker Cynthia Nindya Putri, Magister Farmasi, selaku dosen pembimbing lapangan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil mini industri saya dengan judul Formulasi Sediaan Lotion Minyak Sereh Wangi dan Minyak Nilam sebagai repelen nyamuk. Sebelum melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mauliza Rahmawati, NIM 201023000081 dari Prodi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Adapun pokok pembahasan dalam penelitian ini yang pertama yaitu degradasi lingkungan karena aktivitas manusia, aktivitas industri, urbanisasi, pesatnya pertumbuhan penduduk adalah sedikit dari sekian banyak faktor yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Pada resiko yang ditimbulkan, salah satunya adalah semakin luasnya penyebaran penyakit tular nyamuk atau vektor seperti demam berdarah atau DPD. Kasus DPD ini banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Untuk yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana pengaruh variasi konsentrasi asam stearat dan tritonelamin atau TEA terhadap sifat fisik sediaan lotion minyak sereh wangi dan minyak nilam. Yang kedua, bagaimana hasil evaluasi fisik formula lotion minyak sereh wangi dan minyak nilam. Tujuan dari penelitian di sini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi asam stearat dan TEA terhadap sifat fisik sediaan lotion minyak sereh wangi dan minyak nilam. Yang kedua, untuk mengetahui sifat fisik formula lotion minyak sereh wangi dan minyak nilam. Adapun manfaat penelitian di sini yaitu untuk mengetahui formula minyak sereh wangi dan minyak nilam sebagai repelen yang dilakukan melalui optimasi asam stearat dan TEA serta mengembangkan formula sediaan lotion dengan menambahkan sumber minyak senyawa aktif yang digunakan sebagai repelen nyamuk. Di sini ada landasan teori. Landasan yang pertama yaitu ada minyak sereh wangi, minyak nilam, repelen, lotion, monografi, serta uji sifat fisik. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai landasan teori tersebut. Yang pertama yaitu ada minyak sereh wangi. Minyak sereh juga dikenal dengan nama minyak terbang atau minyak eteris. Minyak atsiri dapat dihasilkan dari berbagai bagian tanaman seperti akar, batang, ranting, daun, bunga, ataupun buah. Jenis tanaman penghasil minyak asteri ada 150 sampai 200 spesies. Salah satunya adalah minyak sereh wangi. Minyak sereh wangi ini dapat digunakan sebagai pengusir serangga, termasuk nyamuk. Berbagai industri juga
telah memanfaatkan minyak serewangi ini sebagai bahan baku untuk pembuatan sampo, sabun, pasta gigi, dan pestisida nabati. Pada minyak serewangi mengandung minyak atsiri dengan komponen geranol sebesar 20-40%, citronellol 10-15%, dan citronellal sebesar 25-50%. Yang kedua ada minyak nilam. Minyak nilam terdiri dari campuran senyawa terpen yang bercampur dengan alkohol, aldehid, dan ester-ester yang memberikan aroma yang khas dan spesifik. Senyawa-senyawa tersebut antara lain yaitu sinamaldehid, benzaldehid, serta alkohol sebagai komponen utama minyak pada nilam. Minyak nilam yang banyak mengandung senyawa terpen akan menurunkan nilai kelarutannya. Yang ketiga ada repelen. Repelen secara garis besar dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama untuk penolak alami dan yang kedua untuk penolak kimia. Minyak esensial dari ekstrak tanaman merupakan bahan pokok penolak alami. Misalnya ada minyak citronella, minyak lemongrass, dan minyak atsiri. Minyak-minyak tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap nyamuk Aedes aegypti, tetapi minyak yang mengandung bahan DEET dapat menimbulkan reaksi hipersensitif dan iritasi. Untuk mencegah terjadinya reaksi hipersensitif dan iritasi ini, perlu dilakukan penelitian repelen yang berasal dari bahan alami untuk menggantikan DEET ini. Yang keempat ada lotion. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4, definisi lotion tersebut adalah sediaan cair berupa suspensi atau dispersi yang digunakan sebagai obat luar atau berbentuk suspensi zat padat dalam serbuk halus dengan ditambahkan bahan pensuspensi yang cocok, emulsi tipe air dalam water, dengan surfaktan yang cocok. Menurut penelitian Silva dan kawan-kawan 2016, lotion merupakan salah satu bentuk emulsi yang didefinisikan sebagai campuran dari dua cairan yang tidak saling tercampur, yang distabilkan dengan sistem emulsi jika ditempatkan pada suhu ruang, berbentuk cairan yang dapat dituang. Lotion juga ditujukan untuk pemakaian pada kulit yang sehat. Lotion adalah emulsi cair yang terdiri dari fase minyak dan fase air yang distabilkan oleh emulgator dengan mengandung salah satu atau lebih dari bahan aktif yang ada di dalamnya. Secara garis besar, lotion dibagi menjadi 3. Yang pertama ada body lotion, body cream, body butter. Kemudian ada monografi bahan. Monografi bahan di sini terdiri dari asam stearat, parafin cair, gliserin, TEA, nipagin, serta aquades. Yang pertama ada asam stearat. Asam stearat merupakan campuran asam organik padat yang diperoleh dari campuran asam oktadekonat dan asam heksadekonat berupa zat padat keras mengkilap, hablur putih dan kekuningan, dan mirip dengan lemak lilin. Adapun juga parafin cair merupakan campuran hidrokarbon dan minyak mineral berbentuk kental, tidak berwarna, hampir tidak memiliki bau, dan hampir tidak memiliki rasa. Adapun gliserin memiliki pemerian yaitu berupa cairan jernih seperti sirup, tidak berwarna, rasa manis, hanya boleh berbau khas lemah atau tidak enak. Memiliki hidrokropis, netral terhadap kertas lakmus. Adapun TEA memiliki cairan kental, tidak berwarna, sehingga kuning, pucat,
bau lemah mirip amoniak, hidrokopis. Kelarutan pada TEA mudah larut dalam air dan etanol 95%, larut dalam kloroform. Kemudian ada nipagin. Pemberian nipagin berbentuk kristal, berwarna atau serbuk kristalis putih, dan tidak berbau. Kelarutan pada nipagin mudah larut dalam etanol, ether, dan propylenglikol. Dan juga sedikit larut pada air. Praktis tidak larut dalam mineral minyak. Kemudian yang terakhir ada Aquades. Aquades merupakan cairan jernih, tidak berbau, tidak berwarna, tidak memiliki rasa, memiliki pH 5-7. Rumus pada air suling adalah H2O dengan berat molekul sebesar 18,2. Air suling dengan penyulingan air yang memenuhi persyaratan yang tidak mengandung zat tambahan lain. Fungsi dari air suling adalah sebagai pelarut. Kemudian ada uji sifat fisik. Uji sifat fisik meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, uji viskositas, uji tipe emulsi, dan uji hedonik. Adapun untuk selanjutnya ada kerangka konsep. Kerangka konsep yang pertama di sini minyak atsiri-sera dan minyak nilam, kemudian dibuat formulasi terlebih dahulu. Kemudian setelah dibuat formulasi, sediaan lotion dipilih karena konsentrasinya yang berbentuk cair, kemungkinan pemakaiannya yang cepat dan merata pada permukaan kulit sehingga kering setelah pengolesan serta meningkatkan lapisan tipis yang ada pada permukaan kulit. Kemudian bahan yang dioptimasi pada mini industri kali ini yaitu ada asam stearat dan TEA yang dianalisis menggunakan software Design Expert atau SLD. Kemudian dilakukan evaluasi untuk dimasukkan guna mengetahui formula yang optimum. Kemudian setelah itu mendapatkan hasil formula yang optimum, kemudian diuji sifat fisik sediaan lotion tersebut. Adapun hipotesis dari penelitian ini yang pertama yaitu konsentrasi asam stearat dan TEA berpengaruh terhadap sifat fisik sediaan lotion minyak sereh wangi dan minyak nilam sebagai formula optimum. Yang kedua, dapat dilakukan formula sediaan lotion minyak sereh wangi dan minyak nilam sebagai repelen nyamuk sehingga menghasilkan sediaan lotion repelen yang stabil. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Untuk desain penelitian, desain yang dilakukan di sini adalah eksperimental laboratorium. Kemudian ada alat tersebut ada timbangan analitik, batang pengaduk, mortir dan stamper, beaker glass, pipet, wadah sediaan lotion, homogenizer, pH, dan uji daya sebar. Untuk bahan di sini yang digunakan yaitu ada bahan zat aktif ada 2 macam, yaitu ada minyak sereh wangi dan minyak nilam, serta ada bahan tambahan seperti asam stearat, parafin cair, gliserin, TEA, nipagin, dan Aquades. Kemudian ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di sini bertempat di Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung, dan untuk waktu penelitian dari mulai tanggal 1 sampai 25 Januari 2024. Untuk prosedur pembuatan lotion minyak sereh wangi dan minyak nilam mendapatkan konsentrasi 5% serta asam stearat 1-20%, parafin cair 1,10 sampai 2,0%, kemudian ada gliserin 8%, ada TEA 2-4%, kemudian ada nipagin 0,02 sampai 0,03%, kemudian ada Aquades 100%. Kemudian untuk selanjutnya ada cara pembuatan lotion minyak sereh wangi dan minyak nilam. Yang pertama, lebur fase air yaitu gliserin, TEA, nipagin, dan Aquades dalam wadah cawan porselin. Kemudian selanjutnya disediakan mortir panas.
Masing-masing cawan porselen dilebur dan dimasukkan fase minyak dan fase air secara bersamaan ke dalam mortir panas dan diaduk dengan konsisten sehingga terbentuk massa lotion atau hingga suhu pada mortir turun. Kemudian masukkan ke wadah sediaan lotion. Pada metode penelitian dilakukan uji evaluasi karakteristik fisik sediaan. Yang pertama ada uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, uji daya sebar, uji viskositas, uji tipe emulsi, dan uji hedonik. Untuk hasil dan pembahasan, di sini hasil dan pembahasan yaitu ada minyak nilam memiliki bahan aktif sesquiterpen yang dapat berperan sebagai repelen nyamuk dan menghambat nyamuk. Sediaan dengan bahan aktif minyak sereh wangi dan minyak nilam dibuat dengan bentuk sediaan lotion, bertujuan untuk mempermudah dalam penggunaan dan lebih praktis. Pada penelitian ini, sediaan lotion minyak sereh wangi dan minyak nilam dibuat dengan konsentrasi zat aktif sebesar 5%. Kemudian yang pertama ada hasil evaluasi lotion minyak sereh wangi dan minyak nilam. Yang pertama ada uji organoleptis sediaan lotion minyak sereh wangi dan minyak nilam. Organoleptis di sini, uji organoleptis sediaan lotion minyak sereh wangi dan minyak nilam dilakukan selama 1 minggu setelah proses pembuatan. Hal ini bertujuan untuk mengamati kemungkinan terjadinya perubahan fisik sediaan lotion. Analisa organoleptis dilakukan dengan mengamati perubahan bentuk, bau, dan warna yang terjadi pada sediaan lotion yang mengandung zat aktif dengan variasi konsentrasi 5%, minyak sereh wangi, dan minyak nilam. Hasil uji organoleptis sediaan lotion dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk hasil parameter organoleptis yang formulasi pertama memiliki bau, warna, bentuk, khas seperti sereh dan minyak nilam, kemudian memiliki warna putih berbentuk kental. Kemudian formulasi yang kedua memiliki bau khas sereh dan minyak nilam, warna putih berbentuk kental. Formulasi ketiga memiliki bau khas minyak sereh dan minyak nilam, memiliki warna putih berbentuk kental. Pada uji organoleptis dilakukan dengan cara mengamati secara langsung sediaan lotion selama 1 minggu. Bagian yang diamati meliputi warna, bentuk, bau dari sediaan lotion tersebut. Pengamatan tersebut menunjukkan bahwa sediaan lotion minyak sereh wangi dan minyak nilam menimbulkan perubahan bau pada setiap harinya. Dari 3 formula tersebut menunjukkan bahwa formula memiliki bau khas minyak sereh wangi dan minyak nilam. Hal ini disebabkan karena konsentrasi minyak sereh wangi dan minyak nilam memiliki konsentrasi 5%. Pada pengamatan setiap hari terhadap 3 sediaan lotion tidak menimbulkan perubahan warna. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi zat aktif yang lama waktu penyimpanan tidak mempengaruhi warna dari sediaan lotion tersebut. Setelah penyimpanan selama 1 minggu, ketiga formula lotion minyak sereh wangi dan minyak nilam tidak ada perbedaan di mana semua sediaan lotion berbentuk kental. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan zat aktif 5% dapat mempengaruhi bentuk dari sediaan lotion itu tersendiri. Kemudian ada uji hasil homogenitas sediaan lotion minyak sereh wangi dan minyak nilam. Untuk uji homogenitas dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dengan meletakkan sebesar 0,1 gram sediaan lotion pada kaca bening, kemudian ditutup dengan kaca bening lainnya, lalu kaca tersebut diarahkan ke cahaya. Tidak boleh terlihat adanya bahan padat. Dan kedua, dengan cara menggoreskan sampel pada tangan. Pemeriksaan homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah zat aktif dan bahan tambahan lainnya yang digunakan tercampur dengan baik atau homogen. Pengujian homogenitas dilakukan selama 1 minggu. Hasil uji homogenitas dapat dilihat di PPT dapat dilihat di
tabel berikut. Yang pertama ada formulasi 1 itu memiliki homogenitas, homogen, formulasi 2 homogen, dan formulasi 3 homogen. Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aspek homogen sediaan lotion yang telah dibuat. Sediaan yang homogen akan menghasilkan kualitas yang baik karena menunjukkan bahan obat terdispersi dalam bahan dasar secara merata. Sehingga dalam bagian sediaan mengandung obat yang jumlahnya sama. Hasil pemeriksaan homogenitas lotion selama 1 minggu menunjukkan semua formula homogen karena tidak adanya butiran-butiran kasar pada saat sediaan digoreskan pada kaca arloji maupun semua konsentrasi zat aktif minyak serai dan minyak nilam sama pada masing-masing formula sehingga zat aktif dan menyebar secara merata pada kulit. Dari hasil pengujian selama 1 minggu yang tertera pada tabel yang tadi, menunjukkan bahwa lama waktu penyimpanan tidak mempengaruhi homogenitas sediaan. Kemudian ada uji pH. Uji pH yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan kertas indikator pH. Kertas indikator pH dicelupkan ke dalam sediaan lotion, kemudian ditunggu hingga pH muncul pada kertas indikator. Kemudian dibandingkan dengan warna kertas indikator dengan skala indikator. Pengujian dilakukan 3 kali replikasi. Hasil pengukuran pH lotion dilakukan selama 1 minggu. Kemudian menghasilkan jumlah pH pada formulasi 1 menghasilkan pH 4, formulasi 2 menghasilkan pH 6, dan formulasi 3 menghasilkan pH 5. Dari uji pH yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah sediaan lotion dari minyak sereh wangi dan minyak nilam sesuai dengan pH kulit sehingga aman digunakan untuk menghindari terjadinya iritasi pada kulit dan bagi pemakainya. pH yang baik untuk kulit berkisar antara 4,5 sampai 6,5. Menurut penelitian Dewi Setianingsih dan kawan-kawan 2012, pH skin lotion penolak anti nyamuk berkisar 3,47 sampai 5,61, sedangkan pH skin lotion yang standar adalah sebesar 5,82. pH yang direkomendasikan pada sediaan kulit yaitu sebesar 5,5 sampai 8,0. pH tersebut merupakan pH yang sangat ideal bagi sediaan lotion. Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini, formulasi memenuhi persyaratan pH pada kulit. Kemudian ada uji daya sebar. Uji daya sebar merupakan kemampuan basis dan zat aktif menyebar ke permukaan kulit untuk memberikan efek terapi. Uji daya sebar dilakukan untuk mengetahui luas penyebaran lotion saat diaplikasikan kepada kulit. Hasil uji daya sebar dari formulasi 1 dari beban 50 gram memiliki rata-rata daya sebar sebesar 4, kemudian ditambah beban 100 gram mendapatkan hasil 4,3. Kemudian pada formulasi kedua, pada berat beban 50 gram menghasilkan 4,5, kemudian pada beban 100 gram memiliki rata-rata daya sebar 4,7, kemudian pada formulasi ketiga, beban 50 gram memiliki rata-rata daya sebar 4,9, kemudian pada beban 100 gram memiliki rata-rata daya sebar 5,2. Dari pengamatan pada lotion minyak sereh wangi, memiliki daya sebar pada minggu pertama yaitu sebesar yang tadi. Kemudian dapat disimpulkan
bahwa semakin tinggi optimasi formula, maka semakin tinggi daya sebar yang diperoleh. Dari hasil pengujian yang tertera pada tabel tadi, menunjukkan bahwa penambahan beban menghasilkan diameter penyebaran yang semakin besar. Pengamatan selama 1 minggu terhadap tiga formula menunjukkan bahwa ada perubahan daya sebar lotion. Semakin lama penyimpanannya, daya sebar lotion semakin tinggi. Menurut penelitian Kadang dan kawan-kawan 2013 menunjukkan evaluasi daya sebar, yaitu untuk mengetahui kemampuan penyebaran lotion pada kulit telah memenuhi persyaratan untuk daya sebar lotion bila daya sebar itu memiliki kisaran antara 5-7 cm, sehingga dapat disimpulkan bahwa 3 formula lotion sediaan minyak sereh wangi dan minyak nilam memenuhi persyaratan. Kemudian ada uji viskositas. Uji viskositas bertujuan untuk mengukur kekentalan dari sediaan lotion hingga menggunakan alat viskometer Brockfield. Pengujian dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Hasil uji viskositas ketiga formula dapat dilihat pada tabel. Pada formula 1 mendapatkan viskositas sebesar 175 pois, formulasi 2 mendapatkan hasil 167 pois, kemudian formulasi 3 mendapatkan viskositas sebesar 155 pois. Uji viskositas merupakan sifat penting dalam formulasi sediaan cair semi padat yang memberikan gambaran dari tahanan suatu benda cair untuk mengalir, baik pada saat produksi, kemudian dimasukkan ke dalam kemasan, serta sifat-sifat penting pada saat pemakaian. Viskositas sediaan dapat diuji dengan menggunakan viskositas dengan merek viskositas viskometer Brockfield. Uji viskositas menggunakan spindle nomor 4 dengan kecepatan spindle 20 rpm selama 3 menit. Terdapat perbedaan nilai viskositas dari 3 sediaan dengan hasil pengujian yang tertera pada tabel tadi. Berdasarkan hasil uji viskositas sediaan lotion didapatkan bahwa semakin besar atau semakin tinggi optimasi formula yang ditambahkan, viskositasnya semakin rendah, karena optimasi asam stearat dan EA yang diberikan lebih banyak dibandingkan dengan zat aktif, sehingga menyebabkan viskositasnya semakin rendah dan menambahkan optimasi formula. Kemudian ada uji tipe emulsi sediaan lotion minyak sereh wangi dan minyak nilam. Uji tipe emulsi lotion minyak sereh wangi dan minyak nilam bertujuan untuk mengetahui lotion yang dihasilkan mempunyai tipe minyak dalam air atau air dalam minyak. Hasil uji tipe emulsi dari ketiga formula memiliki tipe emulsi dari formulasi 1, 2, dan 3 memiliki tipe emulsi minyak dalam air. Pengujian tipe emulsi dilakukan dengan metode pengenceran dan metode dispersi menggunakan indikator warna methylene blue. Dari 3 hasil pengujian menunjukkan bahwa 3 formula mempunyai tipe emulsi minyak dalam air, baik dengan uji pengenceran dengan air maupun uji dispersi zat warna dengan methylene blue. Perbedaan optimasi asam stearat dan TEA tidak mempengaruhi tipe emulsi. Kedua uji tersebut didasarkan pada kekentalan bahwa fase luar emulsi minyak dalam air dapat diencerkan. Menurut penelitian Saidar 2016, hal ini disebabkan karena jumlah fase dispersi minyak dalam lemak yang digunakan dalam lotion lebih kecil dari fase dispersi atau fase air. Sehingga fase minyak akan terdispersi merata ke dalam air dan membentuk emulsi minyak dalam air dengan bantuan emulgator.
Kemudian ada uji hedonik sediaan lotion minyak sereh wangi dan minyak nilam. Uji hedonik bertujuan untuk melihat kesukaan seseorang terhadap sediaan lotion minyak sereh wangi dan minyak nilam. Dilakukan sebanyak 10 orang relawan menilai sediaan lotion dengan bau, bentuk, warna yang telah diberikan kuesioner kepada relawan. Hasil dapat dilihat dari tabel berikut. Ada warna pada formulasi 1 itu mendapatkan 3, formulasi 2, formulasi 3, 5. Kemudian ada aroma. Pada formulasi 1 mendapatkan nilai 6, formulasi 2 mendapatkan nilai 2, formulasi 3 mendapatkan nilai 2. Kemudian rasa di kulit pada formulasi 1 memiliki nilai 2, formulasi 2 memiliki nilai 3, formulasi 3 memiliki nilai 5. Kemudian ada bentuk sediaan. Pada bentuk sediaan, pada formulasi 1 memiliki nilai 3, formulasi 2 memiliki nilai 3, formulasi 3 memiliki nilai 4. Kemudian ada total keseluruhan. Pada formulasi 1 mendapatkan nilai 14, formulasi 2 mendapatkan nilai 10, kemudian formulasi 3 mendapatkan nilai 16. Pada presentasinya, pada formulasi 1 40%, formulasi 2 25%, kemudian formulasi 3 40%. Hasil uji hedonik yang dilakukan pada panelis sebanyak 10 orang diperoleh bahwa hasil panelis lebih banyak menyukai sediaan formulasi yang ketiga. Hal ini disebabkan karena formulasi 3 memiliki emulgator asam stearat yang lebih tinggi dan dibandingkan dengan formulasi 1 dan 2. Pada formulasi 3, panelis lebih menyukai warna, bentuk, dan rasa di kulit karena lebih cerah dan lembut dari sediaan yang lainnya. Bentuk sediaan lebih kental, mudah dalam pengolesannya, dan cepat rata di kulit. Namun dari segi aroma, penulis menyukai formula 1 karena pada formula ini sangat tercium bau dari minyak sereh wangi dan minyak nilam. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar emulgator yang digunakan, maka penulis lebih menyukai warna, rasa di kulit, dan bentuk sediaan, namun tidak pada aromanya. Kemudian ada hasil evaluasi uji efektivitas nyamuk. Uji efektivitas dilakukan di dalam kandang yang berisi nyamuk. Kandang yang digunakan sebanyak 5 kandang dengan nyamuk yang belum pernah menghisap darah. Kemudian pengujian dilakukan pada 3 formula sediaan lotion dan 1 buah sampel pembanding. Dan kemudian ada formulasi tanpa zat aktif. Kemudian ada formulasi 1, formulasi 2, dan formulasi 3 dengan konsentrasi zat aktif sebesar 55%, serta selama 15 menit dilakukan pengamatan terhadap efektivitas masing-masing formula terhadap nyamuk. Efektivitas uji nyamuk ini dilakukan replikasi sebanyak 3 kali, dan untuk melihat lotion mana yang lebih baik. Dari hasil uji efektivitas nyamuk dapat dilihat pada formula tanpa lotion itu memiliki jumlah tempelan nyamuk sebesar 7, kemudian ada lotion pembanding, itu tidak ada nyamuk yang menempel, kemudian ada kesediaan lotion yang tanpa zat aktif itu memiliki tempelan nyamuk ada 6, kemudian ada formulasi 1 memiliki jumlah tempelan 4, kemudian ada formulasi 2 memiliki tempelan nyamuk 3, kemudian yang terakhir ada formulasi 3 itu memiliki tempelan nyamuk sebesar 5. Pengujian anti nyamuk dilakukan dengan cara memasukkan nyamuk ke dalam wadah yang telah digunakan. Dari hasil yang didapatkan, itu formulasi FO atau formulasi tanpa zat aktif, itu nyamuk yang menempel ada 6 ekor. Kemudian
formulasi 1 4 ekor, formulasi 2 3 ekor, dan formulasi 3 sebanyak 5. Sediaan lotion yang paling baik pada formulasi 2 dengan emulgator asam stearat dan TEA yang sangat kecil. Hal ini disebabkan karena optimasi antara asam stearat dan TEA, konsentrasi yang dipakai kecil sehingga menyebabkan nyamuk sedikit yang menempel. Hasil evaluasi yang telah dilakukan bahwa semakin kecil emulgator yang digunakan, maka semakin kecil nyamuk yang menempel pada kulit. Hal ini membuktikan bahwa optimasi emulgator asam stearat dan TEA pada sediaan lotion minyak sereh wangi dan minyak nilam efektif sebagai anti nyamuk. Kemudian ada kesimpulan. Pada kesimpulan kali ini ada 5 kesimpulan. Yang pertama, minyak sereh wangi dan minyak nilam dapat dibuat dengan sediaan lotion. Kemudian yang kedua, sediaan lotion minyak sereh wangi dan minyak nilam memenuhi persyaratan uji sifat fisik. Kemudian yang ketiga, ada optimasi emulgator asam stearat dan TEA dapat mempengaruhi uji pH, viskositas, uji hedonik, dan uji efektivitas nyamuk. Yang keempat, ada uji formulasi minyak sereh wangi dan minyak nilam efektif sebagai anti nyamuk. Kemudian yang terakhir, pada formulasi 2, sediaan lotion dengan optimasi emulgator asam stearat dan TEA mempunyai zat yang kecil sehingga efektif sebagai anti nyamuk. Kemudian ada saran. Saran di sini ada 3. Yang pertama, bagi akademik, untuk penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan membangun bagi perkembangan akademik dan menjadi referensi untuk kelanjutan penelitian bagi mahasiswa selanjutnya, serta dapat dipublikasikan ke layakan umum melalui artikel. Yang kedua, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan terbuktinya bahwa formulasi sediaan lotion minyak sereh wangi dan minyak nilam terbukti bisa berpotensi sebagai anti nyamuk dan dapat digunakan sebagai alternatif bahan alam dengan optimasi asam stearat dan TEA yang sesuai. Kemudian yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih baik lagi dan perlu disempurnakan serta manfaat nilai guna lotion anti nyamuk dengan minyak sereh wangi dan minyak nilam dengan berbagai optimasi emulgator yang lainnya. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.